Oke, selamat sore di Florida. Jumpa lagi di sini bersama Dewi Bulan di USA, penghujat nabi palsu. Si Nabi Jaing yang kelakuannya lebih rendah daripada anjing. Kenapa saya bilang begitu? Karena anjing saja tidak mau mengentui anak anjing. Tapi ini seorang yang katanya nabi, demennya bocil untuk diwik-wik. Demen juga menantunya. Tahun lalu saya menantang Allah, sengewete, atau kalian sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang katanya adalah Tuhan kalian yang Maha Kuasa. Saya tantang Allah lagi tahun ini, ya. Apakah bisa di dalam satu bulan deh ya, 1 bulan, kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan? Saya tantang kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan dalam waktu 1 bulan. Tapi sebelum itu sudah saya tengking duluan dalam nama Yesus. Saya tengking segala kutukan yang keluar dari mulut uclim-uclim kepada saya dalam nama Yesus. Dan saya kembalikan segala kutukan-kutukan tersebut kepada mereka yang mengucapkannya dalam nama Yesus. Jadi tidak akan bisa, tidak akan berhasil. Ya, tidak akan berhasil. Bahkan ada yang buat video Dewi Bulan mukanya penyok-penyok. Ternyata bohong. Kalian gak bisa bikin wajah Dewi Bulan penyok-penyok, ya. Bahkan makin kesini, Dewi Bulan makin bersinar. Kalian jangan mau digoblokin sama Muhammad. Muhammad buta huruf alias goblok, tolol. Kalian pengikutnya, ya pasti lebih rendah dari itu dong. Saya kalau mau cari guru, saya cari guru yang cerdas. Bukan cari guru yang buta huruf. Bukan cari guru yang gak bisa baca. Ya, cari guru yang cerdas. Gitu loh. Cari guru yang bisa berbagai macam bahasa. Bukan cuma berbahasa Arab. Bagaimana mungkin kalian punya Allah yang cuma bisa berbahasa Arab? Apakah Allah kalian bisa berbahasa Tegal? Lanyongnya bisa bahasa Tegal. Kok Allahnya nggak bisa? Coba. Kalau Allah kita, Allah Abraham, Isaac, dan Jacob, Allah Abraham, Isaac, dan Israel, bisa berbagai segala bahasa. Bahasa Jawa bisa, bahasa Sunda bisa, bahasa Batak pun bisa, bahasa Ambon pun bisa, bahasa Mandarin pun bisa. Karena Allah kita adalah Allah segala bangsa. Karena Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Israel adalah Allah segala bangsa. Dia sudah turun ke bumi. Dia dari surga, bukan dari bawah. Dan dia kembali ke surga. Dia mati dalam 3 hari dan dia bangkit kembali. Bukan seperti Muhammad yang sudah mati 3 hari, busuk, bahkan Allah tidak berhasil membangkitkannya. Kemana Allah ketika Muhammad sekarat? Kemana Allah selama bertahun-tahun tidak bisa membangkitkan Muhammad? Kemana Allah kamu? Dewi Bulan ada di sini. Yang makin membenci Dewi Bulan, Anda pasti akan dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh Kudus. Jadi, berbahagialah teman-teman yang sudah diselamatkan dan menerima keselamatan tersebut. Berbahagialah saudara-saudara yang sudah menerima, yang sudah mengakui bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib, dikubur selama 3 hari, dan bangkit kembali, lalu naik ke surga. Dan kita yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang percaya dan mengakui
Yesus adalah Tuhan, akan bersama-sama dengan dia. Shalom semuanya. Salam dari Florida. Dengan was-was, sehingga dalam hati ingin menghina Allah, bahkan kadang sampai ia ucapkan menghina Allah, tapi sebetulnya dia mengingkari, dia nggak mau dengan itu. Buktinya beliau bertanya, yang bertanya jawabannya, iman Anda masih ada. Iman Anda masih ada karena Anda mengingkari dari semua yang Anda sampaikan. Cuman Anda kena penyakit was-was. Dan yang diuji penyakit seperti Anda ini sama dengan diuji penyakit yang lainnya. Penyakit-penyakit yang lainnya, penyakit fisik, lahir, dan sebagainya. Artinya sadari kalau itu penyakit, biarpun masih nempel dalam diri Anda, sadari kalau itu penyakit dan perangi. Kalau belum hilang, perangi. Anda seandainya mati dalam keadaan memerangi itu, Anda mati syahid karena ada mujahadah. Misalnya dalam hati Anda ingin menghina Allah begini, tidak, tapi masih ngomong tidak, terus Anda mujahadah dan minta kepada Allah karena Anda diuji penyakit berat sekali. Seperti orang dikasih penyakit jantung, paru-paru dan sebagainya, lalu nggak terima kepada Allah, maka sesatlah dia. Tapi kalau dia bertahan untuk sabar, sama Anda harus terus mujahadah, maka mujahadah Anda ini akan dinilai oleh Allah. Bahkan itu menjadi sebab Allah mengampuni Anda. Dalam riwayat disebutkan mujahadahnya orang-orang yang melawan itu semuanya adalah jihad. Jadi Anda lawan terus. Kalau ternyata masih ada bisikan tidak, maka hindari dari diucapkan di lisan. Misalnya hati Anda terus bisikan Allah begini-begini, enggak, tidak. Terus Anda lawan. Maka kalau seandainya, semoga Anda panjang umur dan sembuh. Kalau seandainya Anda mati dalam keadaan semacam itu, Anda dalam keadaan iman dan telah dijaga hati Anda. Anda mati dalam keadaan jihad. Ini ujian. Maka yang repot adalah nuruti, na'udzubillah. Tapi Anda lawan, tidak, itu was-was, godaan setan. Al-Quran aku percaya, Allah Maha Tunggal. Berbilang tidak, Allah tidak seperti apapun dari makhluknya. Kalau menyerupakan tidak. Terus Anda lawan adalah jihad. Berat bagi Anda. Tapi harus Anda sadari bahwasanya perlawanan Anda kepada nafsu Anda, pada diri Anda yang mengatakan seperti itu, kalimat-kalimat yang tidak baik, itu adalah dianggap sebagai jihad dan Anda mendapatkan pahala, Anda membela keimanan Anda. Karena pada was-was itu adalah selain daripada nurani batin mulia Anda. Itu hawa nafsu yang berbisik, berkomunikasi dengan syaitan untuk menjerumuskan Anda. Tapi kalau Anda turuti, Anda sesat selamanya di neraka. Karena bukan kemauan Anda, ini adalah seperti penyakit lahir. Anda perangi. Maka jangan ragu Anda. Terus perangi dan perangi, Anda selamat. Anda tidak usah khawatir. Jangan sampai Anda salah bertanya. Kalau Anda bertanya, Anda dikatakan kafir, Anda putus asa, na'udzubillah. Enggak, Anda masih punya iman. Dan kalau Anda terus jihad semacam itu, seperti orang jihad di medan laga Anda. Anda jihad terus. Anda jihad terus. Kalau seandainya Anda mati waktu itu, maka Anda selamat masuk surga. Karena Anda mengingkari. Anda enggak mau menerima bisikan-bisikan tersebut. Anda lawan. Tapi kalau Anda nuruti, na'udzubillah, iman Anda tercabut dan kalau mati selamanya di neraka. Ingat bahwasanya Anda masih punya iman, satu. Yang kedua, Anda diuji dengan ujian yang berat, maka berjuanglah. Lawan itu semuanya, Anda akan dapatkan pahala terus. Dan jangan dianggap sepele. Pahalanya ada waktu Anda melawan itu semuanya. Pahala. Melawan waswas Anda adalah pahala. Dan semoga Allah memberikan kesembuhan kepada Anda, memberikan pertolongan kepada Anda. Wallahu a'lam bishawab.